Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 11 akan membahas manajemen perubahan mengenai pengembangan organisasi, pembelajaran, karakteristik dan perubahan standar keuangan. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Putri, absen 11, dan rekan saya Nyoman Soekardi, absen 50. Di video ini kami akan membahas 4 subtopik. Yang pertama, pengembangan organisasi. Yang kedua, organisasi pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik organisasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu perubahan standar keunggulan. Baik, materi yang pertama dibawakan oleh saya sendiri, yaitu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya, dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. Jadi, pengembangan organisasi menurut para ahli, yang utama Warren G. Bennis, yaitu strategi untuk mengubah sikap, nilai, dan struktur organisasi agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Kemudian yang kedua, Richard Pickard, yaitu usaha terencana untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui pendekatan ilmu pelaku. Dan yang terakhir yaitu Wendell L. Branch dan Cecil H. Bell Jr., yaitu proses sistematis yang menerapkan prinsip ilmu perilaku untuk menyempurnakan efektivitas dan wewenang organisasi. Selanjutnya, alami ciri-ciri pengembangan organisasi. Yang pertama itu melibatkan seluruh pihak dalam organisasi. Yang kedua, setiap bagian saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem. Yang ketiga, dukungan dan penanggung dari manajemen puncak. Yang keempat, melibatkan pihak ketiga atau konsultan dalam proses. Yang kelima, fokus pada perubahan perilaku dan tindak jatih atau bukan individu. Yang keenam, usaha terencana dengan diagnosis sistematis dan penggunaan sumber daya optimal. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan dan kesehatan organisasi. Yang kedelapan, menggunakan pendekatan ilmu perilaku dari berbagai bidang, yaitu kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan penilaian. Kemudian yang kesembilan, berdasarkan pengalaman dan pembelajaran praktis. Yang ke-10, menggunakan model riset tindakan bersama konsultan dan tim kerja. Yang selanjutnya yaitu proses jangka panjang, berkelanjutan dan terus-menerus. Kemudian yang terakhir yaitu fokus pada peningkatan, berlaku juga untuk organisasi yang sehat. Selanjutnya ada faktor-faktor pengembangan organisasi. Yang pertama itu faktor internal. Jadi faktor internal yaitu kekuatan dari dalam organisasi seperti sumber daya manusia, perilaku, keputusan manajemen, tujuan, strategi, kebijakan, teknologi baru, serta sikap karyawan. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu kekuatan dari luar organisasi seperti demografi, teknologi, perubahan sosial dan politik yang memengaruhi pengembangan organisasi dan memerlukan interaksi untuk keberlangsungan hidup. Baik, selanjutnya adapun organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran menurut Lena Agestam pada tahun 2006 adalah organisasi yang mampu belajar secara mandiri sehingga dapat merespon perubahan dengan cepat. Menurut Peter, pada tahun 1990 mempopulerkan konsep ini dalam The Fifth Disciplines, menyatakan bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan kapasitas anggotanya secara terus-menerus untuk mencapai hasil yang diharapkan. Organisasi pembelajaran mendorong anggotanya beradaptasi dan meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan lingkungan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada disiplin ilmu organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu personal mastery, yaitu kemampuan individu untuk meningkatkan kompetensi dan fokus pada hal-hal strategis agar cepat beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua yaitu ada mental model, yaitu proses refleksi diri untuk memahami asumsi, keyakinan, dan prasangka sehingga bekerja lebih efektif. Yang ketiga yaitu ada shared vision, yaitu komitmen bersama untuk menciptakan visi organisasi yang disepakati tanpa paksaan, menyatukan anggota dengan latar berbeda. Yang keempat yaitu ada team learning, yaitu kemampuan dan motivasi tim untuk belajar, bekerja adaptif, dan mensinergikan kegiatan berdasarkan visi bersama.
Dan yang terakhir yaitu ada system thinking, yaitu pemikiran sistemik untuk menyelaraskan unit-unit organisasi agar menghasilkan kinerja optimal melalui sinergi. Selanjutnya yaitu ada manfaat organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengembangkan SDM berkualitas dan menjadikan organisasi sebagai tempat belajar. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi, inovasi, dan dinamika organisasi. Yang ketiga yaitu menciptakan organisasi yang responsif terhadap lingkungan dan sulit ditandingi. Yang keempat mendorong penguasaan produk, proses, dan layanan baru. Yang kelima menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan pembelajaran. Yang keenam meningkatkan kemampuan refleksi dan pengembangan anggota. Dan yang terakhir mempercepat perkembangan potensi individu dan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan persyaratan bagi learning organization. Learning organization secara aktif menginisiasi gagasan dan informasi baru. Yang kedua, pengetahuan harus ditransfer ke seluruh organisasi. Learning organization berusaha mengurangi proses dan hambatan interpersonal terhadap bentukannya informasi, gagasan, dan pengetahuan di antara anggota organisasi. Dan yang ketiga, perilaku harus berubah sesuai pengetahuan baru. Learning organization berorientasi pada hasil. Selanjutnya yaitu ada perubahan standar keunggulan. Yang pertama yaitu ada people excellence, yaitu orang berkualitas menjadikan organisasi unggul. Yang kedua yaitu ada policy excellence, di mana kebijakan terdapat sebagai strategi keunggulan bisnis. Dan yang ketiga yaitu ada proses excellence, yaitu proses bisnis unggul untuk produk berkualitas dan daya saing tinggi. Yang keempat itu ada produk excellence, yaitu produk atau jasa berkualitas dengan nilai kompetitif bagi konsumen. Yang kelima yaitu ada practice excellence, yaitu cara kerja dan melayani yang efektif secara etis. Dan yang terakhir yaitu ada performance excellence, yaitu pencapaian dan rekam jejak unggul dalam jangka panjang. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi tadi yaitu pengembangan organisasi merupakan proses pendekatan atau metode yang bertujuan untuk mengadakan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi ke arah yang lebih baik dengan penerapan nilai-nilai, ide, dan gagasan-gagasan baru yang lebih spesifik agar organisasi semakin berkembang ke arah yang positif dan maju. Dengan adanya pengembangan organisasi, program dan proses yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan menciptakan tindakan yang mengubah gaya kepemimpinan, budaya organisasi, struktur, atau pola perilaku. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.